Pagi itu pintu rumah Aisyah di kampung kecil pinggiran Yogyakarta diketuk oleh dua petugas polisi dengan wajah serius. "Bu Aisyah, kami membuka kembali kasus kecelakaan suami Anda 10 tahun lalu," kata salah satu dari mereka sambil menunjukkan berkas kuning tua yang sudah menguning. Aisyah merasa dunia berputar seketika, tangannya gemetar memegang gagang pintu karena rahasia yang dia dan Rani sembunyikan selama ini akhirnya akan terungkap di depan semua orang. Dia mengajak kedua polisi itu masuk ke ruang tamu yang sederhana dengan tikar anyaman dan foto keluarga besar di dinding. Bau kopi hitam yang baru diseduh masih menyelimuti udara, tapi Aisyah tidak lagi merasakan hangatnya. "Kami menemukan saksi baru dan bukti dascam dari mobil korban," jelas polisi yang satunya lagi sambil membuka map. "Kasus ini tidak lagi dianggap kecelakaan biasa. Kami perlu klarifikasi dari Ibu dan Bu Rani." Nama Rani disebut membuat jantung Aisyah berdegup kencang. 10 tahun lalu suaminya Pak Budi dan suami Rani Pak Andi tewas dalam kecelakaan di jalan menanjak menuju Gunung Merapi. Mobil mereka terguling ke jurang setelah remblong mendadak. Saat itu desa ramai gosip bahwa dua janda muda ini sengaja karena ingin bebas menjalani hidup bersama. Aisyah dan Rani memilih diam, mereka takut kalau kebenaran cinta mereka terungkap maka bukan hanya nama baik keluarga yang hancur tapi juga iman mereka yang selama ini dijaga ketat akan dianggap dosa besar oleh masyarakat. Sekarang di usia 35, Aisyah masih tinggal serumah dengan Rani di rumah yang sama tapi kini sebagai saudara angkat di mata tetangga. Mereka bekerja sebagai guru dan mengajar anak-anak desa dengan penuh kasih. Tapi setiap malam setelah lampu dimatikan mereka saling berpegangan tangan dan berbisik tentang masa lalu yang menyakitkan. Aisyah ingat betul hari pertama dia bertemu Rani di pengajian ibu-ibu masjid 15 tahun lalu. Rani baru pindah dari Solo dengan suaminya yang bekerja sebagai sopir truk. Mereka langsung akrab. Aisyah yang pendiam dan taat sholat 5 waktu merasa ada cahaya baru setiap Rani tersenyum. Lama-kelamaan senyum itu menjadi lebih dari sekadar persahabatan. Mereka mulai bertemu diam-diam di belakang madrasah setelah maghrib. Ciuman pertama terjadi di bawah pohon beringin saat hujan deras. Aisyah menangis setelahnya karena dia tahu ini haram. "Ini dosa besar Aisyah," katanya pada dirinya sendiri berulang-ulang. Tapi setiap kali melihat Rani hatinya menolak untuk berhenti. Suami mereka akhirnya curiga. Pak Budi menemukan pesan singkat di HP Aisyah. Malam itu terjadi pertengkaran hebat di rumah. "Kamu sudah gila ya? Ini perbuatan setan," teriak Pak Budi sambil memukul meja hingga gelas pecah. Pak Andi juga marah besar pada Rani. Mereka berdua memutuskan membawa istri mereka ke Solo untuk dikoreksi oleh kiai besar. Perjalanan malam itu berakhir tragis. Mobil terguling dan kedua suami tewas seketika. Aisyah dan Rani selamat karena duduk di belakang. Polisi saat itu menyimpulkan remblong karena kelalaian perawatan. Tapi desas-desus menyebar cepat. Mereka sengaja rusak rem supaya bisa hidup bebas, kata orang-orang di warung kopi. Keluarga besar Aisyah dari pihak ibu meminta mereka pisah. Ibu Aisyah menangis berhari-hari. "Kamu mau masuk neraka, Nak? Allah tidak ridho dengan perbuatan seperti ini." Aisyah memilih diam dan meminta Rani juga diam. Mereka takut kalau bicara maka nama keluarga akan tercemar selamanya dan anak-anak mereka yang masih kecil akan menderita stigma. 10 tahun berlalu dalam diam. Aisyah sering sholat tahajud memohon ampun. Rani lebih tenang tapi matanya selalu sedih setiap melihat foto suaminya. Mereka saling menguatkan tapi luka itu tetap ada. Sekarang polisi kembali dan Aisyah tahu ini awal dari badai baru. "Kami akan panggil Ibu dan Bu Rani besok ke kantor," kata polisi sebelum pergi. Malam itu Aisyah dan Rani duduk di teras belakang memandang langit Yogyakarta yang penuh bintang.
Apa kita harus jujur sekarang sayang? Tanya Rani pelan sambil memegang tangan Aisyah. Aisyah menggeleng. Kalau jujur keluarga kita akan hancur lagi. Tapi kalau diam lagi berarti kita tetap bohong pada diri sendiri. Angin malam membawa dingin yang menusuk tulang. Aisyah merasa ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Dia yang selalu mengajarkan anak-anak tentang kejujuran kini terjebak dalam kebohongan yang dia ciptakan sendiri demi melindungi cinta yang menurut agama adalah dosa. Tapi di dalam hatinya dia yakin cinta mereka murni. Bukan nafsu semata. Itu adalah perasaan yang membuatnya merasa hidup setelah bertahun-tahun merasa kosong dalam pernikahan. Besok pagi mereka berdua berangkat ke kantor polisi dengan motor. Jalanan kampung masih sepi, hanya suara ayam berkokok dan an subuh yang samar. Aisyah memakai hijab panjang warna coklat muda yang biasa dipakainya mengajar. Rani memakai kerudung sederhana. Mereka tidak bicara banyak di perjalanan. Di kantor polisi sudah menunggu seorang investigator muda bernama Pak Dedi. Kami punya bukti baru dari bengkel yang merawat mobil Pak Budi saat itu, katanya sambil memutar rekaman dashcam yang baru ditemukan. Video itu menunjukkan Pak Budi dan Pak Andi bertengkar hebat di dalam mobil sebelum kecelakaan. Suara mereka terdengar jelas. Kamu harus pisahkan Rani dari istriku, teriak Pak Budi. Pak Andi membalas marah. Kemudian remblong terdengar dan mobil meluncur ke jurang. Bukan ada campur tangan dari luar. Ini murni kecelakaan karena mobil sudah tua dan rem tidak pernah diganti meski sudah diperingatkan bengkel. Aisyah dan Rani saling pandang. Air mata mereka jatuh bersamaan. Jadi selama ini kami tidak bersalah, bisik Rani. Pak Dedi mengangguk. Tapi kami perlu keterangan lengkap mengapa kalian diam selama ini. Aisyah menarik napas panjang. Dia mulai bercerita pelan tentang cinta yang tumbuh diam-diam, tentang rasa bersalah yang menghantui setiap sholat, tentang ketakutan kehilangan anak dan keluarga. Pak Dedi mendengarkan tanpa menghakimi. Saya paham, Bu. Ini bukan kasus kriminal lagi. Tapi masyarakat mungkin tidak akan mudah menerima. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk lagi. Aisyah tahu perjuangan sebenarnya baru dimulai. Mereka pulang dengan perasaan campur aduk. Lega karena nama mereka bersih, tapi takut karena rahasia cinta mereka akan terbuka lebar. Di rumah Ibu Aisyah sudah menunggu. Wanita tua itu duduk di kursi rotan dengan wajah muram. Polisi datang lagi ya? Apa yang mereka mau, nak? Tanya ibunya dengan suara gemetar. Aisyah tidak bisa bohong lagi. Dia menceritakan semuanya. Tentang bukti baru. Tentang cinta dia dan Rani. Ibu Aisyah diam lama. Kemudian air matanya jatuh. Aku sudah curiga sejak dulu. Tapi aku berharap kamu bertobat. Ini dosa besar, Aisyah. Allah tidak meridho. Keluarga besar kita akan malu. Bagaimana dengan anakmu yang sekarang sudah remaja? Mereka akan diejek di sekolah. Kata-kata ibu seperti batu besar yang menindih dada Aisyah. Dia tahu ibunya bukan orang jahat. Ibu hanya takut anaknya masuk neraka. Tapi Aisyah juga takut kehilangan dirinya sendiri kalau terus menyembunyikan siapa dia sebenarnya. Malam itu Rani datang ke rumah Ibu Aisyah. Mereka bertiga duduk di ruang tamu. Rani bicara lembut. Bu, saya mencintai Aisyah bukan karena nafsu. Kami sudah berusaha melawan perasaan ini bertahun-tahun. Tapi semakin kami tekan semakin sakit. Ibu Aisyah menggeleng. Cinta kalian itu ujian dari setan. Kembalilah ke jalan yang benar. Pisahlah sebelum terlambat. Percakapan itu berlangsung hingga larut. Tidak ada yang menang. Tidak ada yang kalah. Hanya luka yang semakin dalam.
Aisyah terbaring di kamarnya setelah Rani pulang. Dia memandang oto suaminya yang masih terpajang di dinding. "Makan aku Budi," bisiknya. "Aku tidak pernah berniat menyakitimu." Tapi di dalam hatinya dia juga bertanya pada Tuhan. "Kenapa engkau beri aku perasaan ini kalau ini salah? Aku tetap sholat. Aku tetap berpuasa. Tapi hati ini tidak bisa bohong." Air matanya jatuh membasahi bantal. Di seberang desa Rani juga tidak bisa tidur. Dia memeluk oto suaminya dan berdoa. "Ya Allah, tunjukkan jalan yang lurus." Besok pagi berita mulai menyebar di grup WhatsApp ibu-ibu pengajian. Kapolsek bilang kasus Budi dan Andi dibuka lagi. Dua janda itu ternyata tidak bersalah. Tapi di balik itu ada bisik-bisik lain. Mereka tetap tinggal serumah. Apa benar mereka? Aisyah merasa desa yang dulu hangat kini mulai terasa dingin. Tetangga yang biasa menyapa kini menunduk ketika bertemu. Anak Aisyah yang berusia 16 tahun pulang sekolah dengan mata merah. "Bu, ada yang bilang ibu dan tante Rani itu lesbi. Benar, Bu?" Pertanyaan polos itu membuat Aisyah tidak bisa bernapas. Ini baru awal. Dan dia tahu badai masih akan datang lebih besar. Pagi berikutnya kantor polisi kembali memanggil Aisyah dan Rani untuk klarifikasi resmi. Kali ini ada wartawan lokal yang sudah mengendus berita. Di depan pintu kantor seorang reporter muda mendekat dengan mikrofon. "Bu Aisyah, apa benar kasus ini dibuka karena bukti baru membersihkan nama ibu dan Bu Rani?" Aisyah hanya menggeleng dan berjalan cepat masuk. Di dalam ruangan Pak Dedi sudah menunggu bersama seorang psikolog forensik. "Kami perlu paham mengapa kalian memilih diam 10 tahun," katanya lembut. Aisyah mulai bercerita lagi dengan suara pelan. Dia cerita tentang malam pertengkaran sebelum kecelakaan. Bagaimana Pak Budi mengancam akan cerai dan membawa anak mereka pergi kalau Aisyah tidak berhenti bertemu Rani. Pak Andi juga mengancam Rani dengan kekerasan. "Mereka bilang akan bawa kami ke kiai untuk diobati," kata Aisyah sambil menunduk. Rani menambahkan, "Kami takut kalau cerita ke polisi saat itu maka hubungan kami akan terbuka. Keluarga akan mengusir kami. Anak-anak kami akan menderita." Psikolog mencatat semua. "Ini klasik kasus trauma dan tekanan sosial," katanya. "Banyak perempuan di Indonesia mengalami hal serupa tapi tidak berani bicara karena agama dan adat." Setelah klarifikasi selesai, Pak Dedi mengumumkan secara resmi bahwa kasus ditutup sebagai kecelakaan murni. Tidak ada tuntutan. Nama Aisyah dan Rani bersih. Tapi berita sudah menyebar ke seluruh desa lewat grup. Ibu Aisyah datang ke rumah sore harinya dengan wajah pucat. "Semua orang bicara tentang kalian, Nak. Kakakmu di Solo telepon tadi. Dia bilang jangan bawa malu ke keluarga besar." Aisyah memeluk ibunya. "Bu, aku tidak pernah ingin menyakiti siapapun. Tapi aku juga manusia yang punya hati." Ibu menangis. "Kamu tahu kan di Al-Quran apa yang dikatakan tentang ini? Ini perbuatan kaum Nabi Lut, kami didik untuk takut pada Allah. Kalau kamu terus seperti ini aku takut kamu tidak bisa masuk surga." Kata-kata itu menusuk dalam. Aisyah ingat semua ceramah di masjid yang pernah didengarnya. Dia pernah ikut kajian tentang dosa besar. Tapi dia juga ingat bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan kasih sayang. Mana yang benar? Dia tidak tahu lagi. Malam itu dia dan Rani duduk di masjid kecil belakang rumah setelah Isya. Mereka sholat berjamaah hanya berdua. Setelah salam Aisyah berbisik, "Aku takut Rani. Takut salah. Tapi aku juga takut kalau pisah darimu aku akan mati perlahan." Rani memegang tangannya erat. "Kita cari jalan tengah sayang.
Kita tetap taat agama tapi kita juga jujur pada diri sendiri. Keesokan harinya Kiai desa memanggil mereka berdua ke rumahnya. Kiai Haji Umar orang yang dihormati semua warga. Dia duduk di kursi kayu dengan tasbih di tangan. Anak-anakku, saya dengar kabarnya. Polisi sudah membersihkan nama kalian. Alhamdulillah. Tapi sekarang ada isu yang lebih besar. Cinta kalian. Saya tidak mau menghakimi. Tapi sebagai pemimpin agama saya wajib mengingatkan. Ini jalan yang sesat. Kembalilah. Ada pengobatan ruhani. Ada doa dan puasa sunnah yang bisa menyembuhkan. Aisyah menjawab dengan suara gemetar. Kiai, saya sudah berusaha bertahun-tahun. Saya sholat malam setiap hari. Tapi perasaan ini tidak hilang. Apakah Allah menciptakan saya dengan perasaan ini hanya untuk dihukum? Kiai diam lama. Anakku, ujian Allah bermacam-macam. Sabar adalah kuncinya. Kalau kalian terus bersama, masyarakat akan menolak. Anak-anak kalian akan malu. Rani menambahkan, Kiai, kami tidak ingin menyakiti siapapun. Kami hanya ingin hidup damai. Pertemuan itu berakhir tanpa kesepakatan. Kiai hanya menggeleng sedih. Saya doakan kalian diberi hidayah. Berita semakin ramai. Televisi lokal bahkan menurunkan kru untuk wawancara di desa. Tetangga mulai menjauh. Anak Aisyah pulang dengan luka di tangan karena berkelahi di sekolah. Mereka bilang ibu dan tante Rani itu pelacur, katanya sambil menangis. Aisyah memeluk anaknya erat. Mereka tidak tahu, nak. Suatu hari kamu akan mengerti. Malam itu Aisyah menangis sendirian di kamar mandi. Dia memandang cermin dan bertanya pada bayangannya. Siapa aku sebenarnya? Guru yang baik atau orang berdosa? Rani masuk pelan dan memeluknya dari belakang. Kamu adalah orang yang aku cintai. Itu cukup untuk sekarang. Pelukan itu hangat tapi Aisyah merasa dingin di dalam dada. Konflik semakin dalam. Keluarga Rani dari Solo juga datang. Kakak laki-laki Rani marah besar. Kamu sudah bikin malu keluarga. Pulanglah ke Solo. Kami akan cari suami baru untukmu. Rani menolak. Aku sudah punya hidup di sini. Aku tidak mau lagi bohong. Pertengkaran keluarga itu berlangsung 3 hari. Tidak ada yang mau mengalah. Ibu Rani menangis, dulu aku dididik bahwa perempuan harus patuh pada suami dan agama. Sekarang kamu seperti ini. Apa salah didikan ibu? Rani memeluk ibunya. Bu, ibu tidak salah. Aku yang berbeda. Maafkan aku. Aisyah melihat semua ini dan hatinya hancur. Dia yang dulu selalu mengikuti aturan kini merasa aturan itu seperti jeruji besi. Tapi dia juga tidak bisa menyalahkan keluarganya. Mereka hanya ingin melindungi sesuai keyakinan mereka. Malam Jumat Aisyah pergi ke makam suaminya sendirian. Dia duduk di samping batu nisan dan berbicara pelan. Budi, aku minta maaf karena tidak bisa jadi istri yang baik. Aku mencintai Rani. Tapi aku juga mencintai kamu sebagai ayah anakku. Maafkan aku. Angin malam berhembus pelan seolah membawa jawaban. Keesokan harinya polisi memanggil lagi karena ada saksi baru yang muncul di media sosial. Seorang mekanik bengkel lama mengaku bahwa dia tahu rem mobil sudah rusak sejak lama tapi Pak Budi memaksa untuk tidak diganti karena mau cepat pulang. Bukti semakin kuat. Nama mereka benar-benar bersih. Tapi harga yang harus dibayar adalah kedamaian yang hancur. Desa yang dulu tenang kini penuh bisik-bisik. Aisyah dan Rani mulai merasa seperti orang asing di tanah kelahiran sendiri. Berita kasus yang sudah ditutup itu justru membuat desa semakin gaduh.
Setiap pagi Aisyah mengantar anaknya ke sekolah dengan motor, tapi kini banyak ibu-ibu yang menarik anak mereka menjauh ketika bertemu. "Bu, tolong jangan dekat-dekat dulu ya," kata salah satu tetangga dengan suara pelan tapi cukup menusuk. Aisyah hanya tersenyum pahit dan melanjutkan jalan. Di sekolah, kepala sekolah memanggilnya ke ruangan. "Bu Aisyah, kami menghargai kerja keras Ibu." Tapi orang tua murid mulai protes. Mereka khawatir pengaruh ibu terhadap anak-anak. Aisyah merasa dadanya sesak. "Pak, saya tidak pernah mengajarkan hal buruk. Saya hanya mengajar mengaji dan matematika." Kepala sekolah menghela napas. "Saya tahu, Bu. Tapi desas-desus lebih kuat dari akta. Mungkin Ibu cuti sementara dulu." Kata itu seperti tamparan. Aisyah yang mengabdi 12 tahun di sekolah itu kini diminta mundur. Rani juga mengalami hal serupa di tempat kerjanya sebagai guru mengaji di madrasah. Pengurus masjid meminta dia berhenti dulu sampai situasi tenang. Malam itu mereka berdua duduk di teras rumah sambil minum teh hangat. "Kita kehilangan segalanya, Rani," kata Aisyah pelan. Rani memegang tangannya. "Tidak semuanya, sayang. Kita masih punya satu sama lain. Dan kita punya kebenaran. Tapi kebenaran itu terasa mahal." Anak Aisyah mulai menutup diri. Dia jarang bicara di rumah. Suatu malam dia bertanya, "Bu, kenapa Ibu memilih Tante Rani daripada ayah?" Aisyah menjawab dengan hati-hati, "Cinta itu tidak selalu bisa dipilih, Nak. Tapi Ibu tetap mencintai ayahmu. Hanya saja hati Ibu juga punya tempat untuk Tante Rani." Anak itu mengangguk meski matanya masih bingung. Aisyah sadar bahwa dia harus bertanggung jawab atas pilihan ini. Dia tidak bisa lagi bersembunyi di balik diam. Keluarga besar dari kedua pihak mengadakan pertemuan di rumah Ibu Aisyah. Ada sekitar 20 orang duduk melingkar di tikar. Kakak laki-laki Aisyah membuka pembicaraan dengan suara tegas. "Kami sudah bicara dengan kiai besar di Solo. Mereka bilang kalian harus dipisah. Ada program pesantren khusus untuk kasus seperti ini." Rani menggeleng. "Saya tidak mau diobati seperti penyakit. Saya bukan sakit." Ibu Rani menangis lagi. "Dulu kamu anak yang baik, Rani. Apa yang terjadi?" Percakapan berubah menjadi perdebatan panas. Satu pihak berargumen bahwa agama harus di atas segalanya. Pihak lain, meski hanya Aisyah dan Rani, berargumen bahwa Allah juga menciptakan kasih sayang. "Kalau cinta ini salah, kenapa Allah tidak ambil perasaan ini dari hati kami?" tanya Aisyah dengan suara bergetar. Kakaknya menjawab, "Itu ujian, Aisyah. Banyak orang diuji dengan nafsu. Yang penting adalah mengalahkannya. Tidak ada yang menang. Hanya air mata dan suara-suara yang semakin keras." Pertemuan berakhir dengan keputusan bahwa anak Aisyah akan tinggal sementara dengan pamannya di Solo untuk melindungi dari pengaruh buruk. Aisyah merasa hatinya robek. Kehilangan anak adalah harga terberat. Malam itu Aisyah dan Rani berpelukan di kamar tanpa bicara. Mereka menangis bersama. "Apakah kita egois, sayang?" bisik Aisyah. Rani menggeleng. "Kita hanya ingin hidup jujur." Tapi jujur ternyata menyakiti banyak orang. Keesokan harinya anak Aisyah pergi ke Solo dengan pamannya. Sebelum berangkat dia memeluk ibunya erat. "Bu, aku tetap sayang Ibu. Tapi aku butuh waktu untuk mengerti." Mobil itu pergi meninggalkan debu di jalan kampung. Aisyah berdiri di depan rumah sampai mobil hilang di tikungan. Rani memegang bahunya dari belakang. "Kita akan lewati ini bersama." Tapi Aisyah merasa sendirian meski ada Rani di sisinya. Konflik batinnya semakin dalam. Dia mulai mempertanyakan segalanya.
Apakah dia benar-benar lesbian atau hanya sedang tersesat? Apakah Tuhan sedang menguji atau menghukum? Dia pergi ke masjid sendirian setiap malam. Duduk di saat terakhir dan menangis dalam doa. Ya Allah, berikan aku petunjuk yang jelas. Kalau ini salah, ambil saja nyawaku sekarang. Berita di media sosial semakin liar. Ada akun-akun yang mendukung hak asasi dan ada yang mengutuk penyimpangan. Aisyah tidak pernah membuka HP-nya lagi. Dia takut membaca komentar. Suatu sore seorang perempuan muda dari kota datang ke rumah mereka. Dia dari LSM yang membelah hak di Indonesia. Kami ingin bantu ibu. Cerita ibu bisa menginspirasi banyak orang. Aisyah menolak halus. Terima kasih Mbak. Tapi kami tidak ingin jadi simbol. Kami hanya ingin hidup tenang. Perempuan itu pergi dengan kecewa. Aisyah sadar bahwa dunia luar juga tidak sepenuhnya mengerti. Bagi mereka ini soal hak. Bagi Aisyah ini soal hati dan iman yang bertarung setiap hari. Malam harinya kiai desa datang lagi secara pribadi. Anakku, saya tidak mau memaksa. Tapi tolong pikirkan masa depan kalian. Masyarakat di sini masih sangat tradisional. Kalau kalian tetap bersama, kalian akan terus menderita. Aisyah menjawab, Kiai, kami sudah menderita 10 tahun dalam diam, sekarang kami ingin mencoba hidup dengan jujur meski harus kehilangan banyak. Kiai mengangguk pelan. Saya doakan yang terbaik. Allah Maha Pengasih. Kunjungan itu meninggalkan sedikit harapan di hati Aisyah. Mungkin tidak semua orang menghakimi. Tapi keesokan paginya ada surat dari sekolah anaknya di Solo. Anak itu diminta pindah sekolah karena kondisi keluarga yang tidak stabil. Aisyah menangis membaca surat itu. Rani memeluknya. Kita ambil dia pulang. Kita hadapi bersama. Keputusan itu diambil. Mereka berdua naik bus ke Solo untuk mengambil anak Aisyah. Di perjalanan mereka berbicara panjang. Kita sudah kehilangan pekerjaan. Kehilangan keluarga. Kehilangan anak sementara. Apalagi yang tersisa, tanya Aisyah. Rani tersenyum lemah. Kita masih punya cinta kita. Dan itu cukup untuk memulai lagi. Di Solo kakak Rani tidak mau melepaskan anak itu dengan mudah. Kamu mau bawa anak ini hidup dalam dosa, teriaknya. Aisyah berdiri tegar. Ini anakku. Aku bertanggung jawab atas hidupnya. Aku akan ajari dia mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Setelah perdebatan panas, akhirnya anak itu boleh ikut pulang. Di bus pulang, anak Aisyah tidur di pangkuan ibunya. Aisyah memandang Rani dan merasa sedikit kekuatan kembali. Mungkin ini awal dari penerimaan. Tapi dia tahu perjalanan masih panjang. Kembali ke Yogyakarta, hidup mereka bertiga mulai mencoba normal lagi. Anak Aisyah bernama Ikri sekarang lebih banyak diam, tapi setidaknya dia tidak lagi menjauh. Setiap sore mereka bertiga makan malam bersama di teras. Aisyah memasak rendang kesukaan Ikri. Rani bercerita tentang masa kecilnya di Solo. Tawa kecil mulai terdengar lagi di rumah itu. Tapi di luar rumah desa masih dingin. Pasar pagi yang dulu ramai, kini Aisyah merasa orang-orang menatapnya aneh. Suatu hari seorang ibu tetangga menghentikannya di warung. Bu Aisyah, saya tidak bermaksud jahat. Tapi tolong pikirkan anak ibu. Desa ini kecil. Gosip tidak akan hilang. Aisyah hanya mengangguk. Terima kasih Bu. Saya paham. Dia pulang dengan hati berat tapi tidak menangis lagi. Dia mulai belajar menerima bahwa perubahan butuh waktu. Suatu malam ada acara pengajian rutin di masjid. Aisyah dan Rani memutuskan datang meski tahu akan ada bisik-bisik.
Mereka duduk di belakang. Kiai membawakan tema tentang sabar dan ujian. Setelah pengajian selesai, beberapa ibu mendekati mereka. Kami tidak benci, Bu. Tapi kami khawatir. Kalian masih muda. Masih bisa menikah lagi. Rani menjawab dengan sopan. Terima kasih, Bu. Tapi kami sudah bahagia dengan pilihan kami. Percakapan itu tidak berakhir buruk. Setidaknya ada yang berani bicara langsung. Aisyah merasa sedikit lega. Mungkin tidak semua orang menutup pintu. Keesokan harinya Pak Dedi dari polisi datang lagi. Ada tawaran dari LSM di Jakarta. Mereka ingin bantu ibu berdua untuk mulai usaha kecil. Supaya tidak bergantung pada sekolah desa. Aisyah dan Rani saling pandang. Mereka setuju. 2 minggu kemudian mereka mulai membuka warung kecil di pinggir jalan menuju kota. Jualan es teh dan gorengan. Lambat laun pelanggan mulai datang. Bukan banyak tapi cukup untuk bertahan. Ikri ikut membantu setelah pulang sekolah. Ibu warung ini keren, katanya suatu sore. Kata itu membuat Aisyah tersenyum lebar untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Tapi konflik batin belum selesai. Aisyah masih sering terbangun malam hari memimpikan neraka yang digambarkan Kiai. Dia mulai membaca buku-buku tentang Islam dan cinta sesama jenis yang dibeli diam-diam dari kota. Ada yang bilang itu dosa. Ada yang bilang itu ujian. Dia masih bingung. Suatu malam dia bertanya pada Rani. Kalau besok Tuhan tanya kenapa kita pilih ini, apa jawaban kita? Rani memeluknya. Kita jawab bahwa kita mencintai dengan tulus dan tidak pernah menyakiti siapapun lagi. Jawaban itu membuat Aisyah tenang sebentar. Di luar rumah keluarga besar mulai melunak pelan-pelan. Ibu Aisyah datang berkunjung setiap Jumat. Dia masih tidak setuju tapi setidaknya dia tidak lagi menangis setiap kali melihat Rani. Aku masih berdoa kamu bertobat, Nak, katanya suatu hari. Aisyah memeluk ibunya. Bu, doakan yang terbaik untuk kami saja. Itu sudah cukup. Hubungan mereka mulai pulih meski tidak seperti dulu. Ikri mulai membawa teman sekolah ke warung. Anak-anak itu bermain di halaman belakang. Suatu sore salah satu teman bertanya, Om Rani itu siapa, Bu? Ikri menjawab dengan bangga, Tante Rani itu istri kedua ibu. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Aisyah mendengar dari dapur dan hatinya hangat. Anaknya mulai menerima. Itu adalah kemenangan kecil yang berharga. Tapi di desa masih ada yang menolak. Suatu malam ada tulisan di dinding rumah mereka, tobat. Aisyah membersihkannya pagi-pagi tanpa bilang siapa-siapa. Rani melihatnya dan memeluk Aisyah. Kita kuat, sayang. Mereka semakin dekat. Cinta mereka tidak lagi penuh rasa bersalah seperti dulu. Mereka belajar mencintai tanpa menyembunyikan lagi. Suatu hari mereka pergi ke pantai Parangtritis berdua. Duduk di pasir memandang ombak. Rani berkata, ingat dulu kita mimpi ingin ke sini tapi takut ketahuan. Aisyah tersenyum. Sekarang kita di sini. Bebas. Mereka berpegangan tangan tanpa takut. Matahari terbenam menyinari wajah mereka. Untuk pertama kalinya setelah 10 tahun Aisyah merasa damai. Tapi damai itu masih rapuh. Karena besok kembali ke desa dan kembali ke realita. Keluarga Rani dari Solo datang berkunjung. Kali ini tidak ada teriakan. Hanya obrolan panjang di teras. Kakak Rani berkata, kami masih tidak setuju. Tapi kami lihat kalian bahagia. Dan Ikri juga kelihatan baik. Mungkin kami yang perlu belajar. Kata itu seperti angin segar. Aisyah dan Rani saling pandang. Mungkin waktu memang menyembuhkan.
Tapi luka lama masih ada. Aisyah masih pergi ke makam suaminya setiap bulan. Dia bercerita tentang kehidupan baru mereka. Budi anak kita baik-baik. Aku berusaha jadi ibu yang lebih baik. Angin selalu menjawab dengan hembusan lembut. Di rumah Rani juga mulai bicara dengan Oto suaminya. Andi makan aku. Aku tidak pernah ingin kamu pergi seperti itu. Mereka belajar memakan diri sendiri. Itu adalah langkah terberat. Konflik semakin menurun tapi tetap ada. Masyarakat mulai terbiasa pelan-pelan. Ada yang masih menjauh. Ada yang mulai menyapa lagi. Aisyah sadar bahwa perubahan besar tidak datang dalam semalam. Tapi mereka sudah mulai berjalan. Warung kecil mereka mulai ramai. Pelanggan tetap datang setiap sore. Ada ibu-ibu yang dulu menjauh kini memesan es teh dan ngobrol santai. Bu Aisyah gorengannya enak ya, kata salah satu. Aisyah tersenyum. Terima kasih Bu. Datang lagi besok. Perlahan desa mulai menerima kehadiran mereka bukan sebagai jedua janda aneh tapi sebagai tetangga biasa. Ikri sekarang aktif di sekolah lagi. Dia bahkan ikut lomba mengaji dan menang juara 2. Ibu, aku dedikasikan ini untuk ibu dan tante Rani, katanya di panggung. Aisyah menangis haru di kursi penonton. Rani memegang tangannya erat. Malam itu mereka merayakan dengan makan sate di warung kecil. Hidup mulai terasa lebih ringan. Tapi suatu hari ada surat dari pengadilan agama. Keluarga besar Pak Budi mengajukan gugatan hak asuh Ikri karena lingkungan tidak sehat. Aisyah syok. Dia tidak menyangka bekas keluarga suaminya masih menyimpan dendam. Rani mendampinginya ke pengadilan di kota. Sidang pertama penuh ketegangan. Pengacara keluarga Pak Budi berkata anak ini perlu lingkungan yang sesuai syariat. Tinggal dengan 2 perempuan yang tidak normal bukan pilihan terbaik. Aisyah berdiri dan berbicara dengan suara tegar. Saya ibu kandungnya. Saya yang melahirkan dan membesarkan dia. Saya tidak pernah abaikan pendidikan agamanya. Saya ajari dia sholat dan menghormati orang lain. Hakim mendengarkan semua pihak. Sidang ditunda 2 minggu. Di luar pengadilan ibu mertua Aisyah mendekat. Aku tidak benci kamu Aisyah. Tapi aku takut untuk cucuku. Aisyah memeluknya. Bu Ikri juga cucu Bu. Dia bahagia dengan kami. Kata-kata itu membuat ibu mertua diam. Rani berdiri di belakang mendukung tanpa bicara. Selama 2 minggu menunggu sidang Aisyah semakin sering sholat. Dia membaca ayat-ayat tentang kasih sayang dalam Al-Quran. Dia menemukan ketenangan di situ. Di sidang kedua hakim memutuskan Ikri tetap tinggal dengan ibu kandungnya dengan catatan lingkungan tetap dipantau. Kemenangan kecil lagi. Keluarga Pak Budi akhirnya menerima meski dengan berat hati. Kami akan kunjungi cucu kami setiap bulan, kata ibu mertua sebelum pulang. Aisyah mengangguk. Silakan Bu. Pintu rumah kami selalu terbuka. Peristiwa itu membuat Aisyah semakin kuat. Dia mulai bicara di depan kelompok ibu-ibu pengajian kecil yang dibentuk Rani di rumah. Kita semua punya ujian masing-masing. Yang penting kita saling menghormati meski tidak setuju. Beberapa ibu mengangguk. Yang lain masih diam tapi setidaknya pintu dialog terbuka. Suatu malam Aisyah dan Rani duduk di pantai lagi. Kali ini mereka membawa Ikri. Anak itu berlari di pasir. Aisyah memeluk Rani dari samping. Terima kasih sudah bertahan bersamaku. Rani mencium keningnya pelan. Kita bertahan bersama sayang. Bulan purnama menyinari mereka bertiga. Untuk pertama kalinya Aisyah merasa ini adalah keluarga yang dia pilih. Bukan keluarga yang dipaksakan adat.
tapi keluarga yang dibangun dengan cinta dan tanggung jawab. Konflik dengan masyarakat masih ada tapi tidak lagi membuatnya takut. Dia sudah belajar bahwa kehilangan adalah bagian dari hidup. Dan menerima kehilangan adalah cara untuk bangkit lagi. Keluarga besar Aisyah mulai mengunjungi lebih sering. Ibu Aisyah bahkan ikut membantu di warung suatu hari. Enak juga ya jualan begini, katanya sambil tertawa kecil. Aisyah melihat ibunya mulai tersenyum lagi. Itu adalah penyembuhan yang lambat tapi nyata. Rani juga mulai bicara dengan ibunya lewat telepon setiap minggu. Bu, aku baik-baik saja di sini, katanya. Ibu Rani menjawab, Ibu doakan yang terbaik nak. Meski ibu masih belum paham. Dialog itu terus berlanjut. Tidak ada yang memaksa yang lain berubah. Mereka hanya belajar hidup berdampingan dengan perbedaan. Aisyah sadar bahwa ini adalah kemenangan sesungguhnya. Bukan mengubah orang lain tapi mengubah cara pandang diri sendiri. Dia masih taat beribadah. Masih mengajar anak-anak mengaji di warung sore hari. Tapi kini dia mengajar dengan lebih lembut. Cinta itu anugerah dari Allah. Kita jaga dengan baik ya anak-anak. Murid-murid kecil mengangguk meski tidak paham sepenuhnya. Tapi Aisyah tahu benih itu sudah ditanam. Tahun berganti. Warung kecil mereka kini jadi tempat aurit anak muda desa. Ikri sudah lulus SMA dan memilih kuliah di Yogyakarta jurusan psikologi. Aku ingin bantu orang-orang yang punya cerita seperti ibu, katanya suatu malam. Aisyah memeluk anaknya dengan bangga. Rani tersenyum melihat mereka. Hidup sudah jauh lebih tenang. Masyarakat desa sudah terbiasa. Ada yang masih bergosip pelan tapi tidak lagi menyakiti. Kiai desa bahkan pernah mampir ke warung dan memesan gorengan. Enak bu. Semoga usaha kalian berkah, katanya sebelum pergi. Kata-kata sederhana itu berarti dunia bagi Aisyah. Dia sadar bahwa penerimaan datang pelan-pelan seperti air yang mengikis batu. Suatu hari Aisyah dan Rani diundang ke acara pernikahan keponakan di Solo. Keluarga besar berkumpul. Awalnya tegang tapi lama-kelamaan obrolan mengalir. Kakak Rani bahkan mengajak dansa kecil di pelaminan. Kalian berdua tetap undangan tetap ya, katanya sambil tertawa. Ibu Aisyah duduk di samping Aisyah sepanjang acara. Nak, ibu sudah tua. Ibu tidak mau lagi bertengkar. Yang penting kamu bahagia. Aisyah menangis pelan dan memeluk ibunya. Terima kasih bu. Aku sayang ibu. Malam itu di hotel mereka bertiga berdoa bersama. Aisyah berdoa dalam hati, Ya Allah, terima kasih atas semua ujian dan hikmahnya. Kembali ke desa mereka melanjutkan hidup sederhana. Warung tetap buka. Ikri pulang tiap akhir pekan. Aisyah dan Rani masih saling memegang tangan setiap malam sebelum tidur. Cinta mereka sudah tidak lagi penuh rasa takut. Sudah menjadi bagian dari kehidupan yang damai. Aisyah kadang masih mengunjungi makam suaminya. Tapi kini dia datang dengan senyum. Budi, lihat kami sudah baik-baik saja. Terima kasih atas semua kenangan. Angin selalu menjawab dengan hembusan hangat. Suatu sore ketika matahari mulai terbenam, Aisyah dan Rani berdiri di teras warung memandang anak-anak bermain di lapangan. Rani memeluk pinggang Aisyah dari belakang. Kita sudah jauh ya sayang. Aisyah mengangguk. Dan kita masih punya banyak jalan di depan. Mereka tersenyum bersama. Lalu Aisyah berbisik pada dirinya sendiri, apakah mengikuti hati nurani selalu benar atau kadang kita harus mengorbankan kebahagiaan demi ketenangan orang lain?